Halo, selamat datang kembali investor dan trader ke channel Ide Investasi. Kali ini saya ingin bahas kehebohan yang terjadi setelah beredarnya hasil RUPS atau pernyataan yang dikeluarkan Pak HT mengenai MNC akan dimerger ke BMTR. Tapi teman-teman lupa bahwa merger akan dilakukan di tahun 2023. Oleh karena itu, simak penjelasan saya di dalam video berikut ini. Oke, kita mulai. MNC BMTR merger di 2023. Ya, seperti biasa, saya ingin memberitahu bahwa saya sudah merilis video mengenai IHSG Badai Sudah Berlalu di 29 Juni, di mana saya melakukan estimasi bullish akan mulai terjadi di bulan Agustus. Jadi, kurang lebih gambarannya pada saat saya rilis video adalah seperti ini. Ini adalah tanggal 27 Juni, ya, ini 27 Juni, ini 28, 29. Pada saat saya merilis video, IHSG masih tumbang jatuh ke bawah. Nah, artinya adalah pada saat saya merilis video IHSG akan bullish di Agustus, berarti teman-teman sebenarnya sudah bisa melakukan bottom fishing di area sini, teman-teman. Jangan tunggu bullishnya dulu. Nah, tapi memang kalau untuk aman adalah tunggu bullishnya dulu. Jadi teman-teman bottom fish pada saat saya rilis video IHSG masih turun di bulan Juli, dan ini adalah sebenarnya area yang tepat untuk teman-teman mulai melakukan akumulasi, karena sekarang teman-teman tahu bahwa di Juli dan Agustus IHSG sudah melakukan bullishnya. Oke, kita kembali ke topik. Ini adalah sedikit estimasi saya. Ini adalah nilai buku mergernya. Ini berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama, ya. Kalau saya tidak salah, ini masih laporan kuartal pertama. Dengan standar deviasinya, saya mendapatkan bahwa BMTR targetnya akan ke 730. Saya tidak terlalu yakin dengan MNCN, ya. Ini adalah flash buat teman-teman mengenai pre dan post merger. Nah, ini yang harus kita simak. Berita detail tentang mergernya. Saya kutip dari source CNBC adalah, lihat teman-teman, namun hingga saat ini perseroan, yaitu dalam hal ini adalah BMTR dan MNCN, masih dalam tahap pendalaman elaborasi dan belum terdapat proses definitif yang dapat dijelaskan. Nah, loh teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, dampak dari rencana merger ini masih akan perlu ditindaklanjuti dengan kajian simulasi-simulasi, termasuk simulasi terhadap kinerja operasional dan keuangan. Jadi menurut saya memang ini adalah wajar bila merger itu tidak serta-merta setelah diumumin mereka akan langsung merger gitu. Jadi memang terlalu lebay kemarin kenaikannya BMTR. Kemudian jawaban dari Pak Haritanu, yaitu ada rencana MNCN BMTR merger pasca sesi tanya jawab RUPS. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan resolusi dari RUPS. Jadi ingat ya teman-teman, belum merupakan poin dari RUPS. Jadi masih ada kemungkinan merger itu harus melalui 1 kali RUPS lagi. Kemudian di dalam kesempatan yang sama, mudah-mudahan tahun depan bisa tuntas. Ini kata-katanya teman-teman. Ya, ini kata-katanya yang paling puncak. Ya, menurut saya sih masuk akal ya. Ya, jadi jangan serta-merta baru ada wacana mau merger, terus teman-teman langsung membeli sahamnya. Sejujurnya saya juga sempat sih membeli sahamnya, cuman saya ingat waktu kejadian BRIS itu bagaimana. Mari kita coba simak ya. Ini saya bahas mengenai kasus case BRIS merger. Kalkulasi saya di 2020. Waktu merger BRIS sebenarnya agak lebih ribet daripada perhitungan BMTR. Karena teman-teman tahu, saya harus menghitung
nilai bukunya dari BNI Syariah, dan harus menghitung bukunya dari Mandiri Syariah, di mana dua entiti ini adalah tidak listing. Oke, tetapi perihal ini teman-teman nanti bisa lihat di video saya mengenai MNCN BMTR merger. Ya, simpelnya adalah asumsi saya adalah ya ini seperti ini nih. Saya mencoba menghitung nilai mergernya. Kemudian di Desember, saya menghitungnya di Oktober ya teman-teman. Cuman ini saya nggak bisa kasih lihat buktinya. Nah ini makanya saya kasih reminder nih. Ingat hitung-hitungan saya, ya mergernya BRIS ada nilai bukunya di 3.317. Waktu itu saya coba diskon 50%, ternyata ditembus, dan teman-teman juga mengetahui bahwa ya ini perhitungan saya untuk BRIS merger di 3.317. Kemudian teman-teman tahu ya, ini kemarin tadi gambarnya adalah di bulan Oktober saya menghitung nilai mergernya BRIS di 3.317, kemudian harga 3.317 ini ditembus oleh BRIS dan tercapai. Tapi ini yang menarik buat teman-teman pelajari, karena ini akan menjadi contoh juga bagi BMTR. Ada rentang waktu pada saat pengumuman merger itu dilakukan. Saya ingat pengumuman merger itu dilakukan di sekitar bulan Agustus September ya teman-teman. Ya, ini adalah pengumuman merger dari BRIS. Harga naik kenceng, kemudian harganya turun lagi. Dan teman-teman lihat, perlu transmisi dari bulan Agustus sampai dengan bulan Januari untuk mencapai nilai di 3.300. Jadi waktu saya hitung di sini di Oktober nilainya masih di 950. Kemudian ada transmisi kenaikan sekitar kalau dari Oktober, November, Desember, Januari ada transmisi kurang lebih sekitar 3 bulan untuk dia mencapai level 3.300. Tetapi kalau dihitung semenjak pengumuman merger di Agustus September, jadi ada transmisi sekitar kurang lebih, kalau di Agustus berarti ada transmisi sekitar kurang lebih adalah 5 bulan dari Agustus ke September, dari Agustus ke Januari. Nah, dalam kasus BMTR, ingat, ini bukan merupakan resolusi RUPS. Jadi masih akan perlu dimitingkan, dirapatkan lagi di dalam RUPS. Ya, teman-teman harus memahami itu. Oke, jadi ini kurang lebih strukturnya bila diestimasi terjadi penggabungan. Ini ada di MNC Media, penggabungan dari BMTR dan MNCN akan menjadi MNC Media. Ini adalah produk-produk dari MNC. Ini kalau nggak salah adalah produk dari BMTR ya. Ini BMTR, dan kalau ini adalah dari IPTV atau dari mesin, MSIN. Ingat, saya kasih merger di 2023, teman-teman. Oke, pada saat berita itu muncul, maka rekomendasi saya pada saat tanggal 3 Agustus adalah, ada pertanyaan nih, artinya akankah melorot BMTR? Saya jawab, dalam waktu dekat, yes, akan turun. Ini saya nyatakan di 3 Agustus pada saat kalau nggak salah BMTR ARB di 416. Akan BMTR itu ARB di 416, teman-teman. Ya, ini ya penjelasan saya. Tapi dalam waktu 5 sampai 6 bulan lagi akan naik dengan catatan bila merger terjadi, teman-teman. Nah, ya ini adalah chattingan saya, pertanyaan di dalam sebuah WhatsApp group. Ya ini komentar saya, padahal udah nahan-nahan saya lihat mencontoh kasus BRIS, karena menurut saya emang merger nggak bisa langsung jadi setelah berita keluar, karena memang banyak yang harus diberesin dulu sebelum merger benar-benar bisa terjadi. Ya ini ada komen dari teman-teman, ya ini komen saya pada saat 3 Agustus pada saat BMTR ARB di 416. Kira-kira hari apa ya? Ini hari Jumat, berarti kira-kira hari Kamis. 2 hari yang lalu, berarti hari Rabu.
pada saat ARB-nya. Di 416, malam-malam saya kasih komen, wah ini BMTR akan turun nih. Nah, pertanyaan, MNCN kapan estimasi akan sampai 1.200-1.300? Kemudian, kapan BMTR akan estimasi sampai dengan 730 or higher? Ini banyak pertanyaan yang saya dapat di kolom komen. Maka jawaban saya adalah tahun 2023, dan saya estimasi ini akan terjadi di kuartal kedua ya teman-teman. Dengan catatan, bila merger benar-benar terjadi. Kapan MNC akan mencapai level ini, dan kapan BMTR akan mencapai level 730 atau lebih. Yaitu jawabannya ada di tahun 2023, dan estimasi saya ada di kuartal kedua. Oke. Nanti saya akan coba gambarkan perjalanan chartnya dengan estimasinya ya. Ini saya cuma ulang sedikit. Ini adalah nilai buku MNCN sebelum merger dan BMTR sebelum merger, di mana nilai buku BMTR ada di 1.500 dan MNCN ada di 1.207. Ini saya memakai, kalau nggak salah ini adalah laporan keuangan per kuartal pertama. Kemudian perhitungan setelah penggabungan, maka book value-nya akan berada di 1.364, maka saya bulatkan menjadi 1.370, karena BMTR yang akan mengambil MNCN dan komposisinya dia, ya kalau teman-teman lihat nih, saya kemarin ngitung komposisinya ya 1:0,72 komposisi sahamnya. BMTR kita hitung 1, MNCN-nya adalah 0,72, maka saya adalah memakai pendekatannya standar deviasi dari BMTR. Yaitu BMTR pada saat saya buat video ini, standar deviasinya berada minnya itu pada 0,53 PBV. Berarti bila 0,53 PBV, targetnya ada di 730. Kemudian bila kita memakai target standar deviasi plus 1, maka PBV-nya ada di 0,7 kali dengan targetnya di 955. Bila, ingat ya teman-teman, ini saya memakai nilai buku pada kuartal pertama. Bila memang mergernya dilakukan tahun 2023, maka ada kemungkinan estimasi ini akan naik nih teman-teman. Karena ya itu tadi, pasti nilai bukunya MNCN, baik MNCN dan BMTR akan mengalami kenaikan. Jadi ini diestimasi bisa mengalami kenaikan. Jadi tenang saja teman-teman. Jangan FOMO, jangan takut ketinggalan barang. Oke. Ya, ini sekedar infonya, MNCN merger to BMTR, maka pendekatannya saya memakai pendekatan BMTR. Saya jelaskan adalah bila jaminan revenue-nya menjadi lebih besar dan stabil, maka BMTR dapat dilihat mencapai target plus 1 standar deviasi PBV untuk 5 tahun. Dengan perhitungan laporan keuangan kuartal pertama, maka target saya BMTR ada di 95530. Pertanyaannya, kapan target tersebut akan dicapai? Yuk teman-teman, mari saya ajak pindah sebentar. Kita melihat chart dari BMTR. Ya, ini saya sudah siapkan buat teman-teman. Ini adalah chartnya BMTR. Ya. Ini adalah chartnya BMTR ya teman-teman. Ya, saya tarik garis. Dia udah kena nih di sini 466 ya. Berarti memang bisa disebut bisa disebut ya ini udah tertinggi nih levelnya. Sehingga dipastikan BMTR karena mergernya juga rencana mergernya masih tahun 2023, maka akan melakukan koreksi terlebih dahulu.
Mari kita hitung estimasi koreksinya itu akan ada di mana. Ya, teman-teman, kita bisa hitung estimasi koreksinya ada di mana. Sorry, bukan dihitung, kita estimasi aja berdasarkan chart. Kita coba ya. Semoga berhasil. Oke, kalau kita estimasi dari targetnya BMTR, ya. Oke, saya mempercayai bahwa BMTR ada dua kemungkinan nih koreksinya. BMTR koreksi pertama akan mencapai level ini, saya yakin. Ya, ini level koreksinya. Kita tulis biar teman-teman tidak bingung. Level koreksinya ada di level 1 ya. Nih, biar teman-teman bisa lihat. Oke. Untuk level 1, koreksinya akan BMTR akan kembali ke level 350 sampai dengan 366. Ya. Ini dia, saya taruh di sini. Ini target yang pertama, 350 dan 366. Kemudian untuk target yang kedua adalah mana nih, saya bingung. Oke. Ya, target yang kedua ada di level ini. Makanya tenang teman-teman, jadi teman-teman tidak usah FOMO. Saya melihat targetnya BMTR itu ada di 326 sampai 328. Ya, ini target dari saya teman-teman. Ya, target koreksi pertama akan di level 350-366. Dan tapi saya kok percaya bahwa koreksinya akan kembali ke level 326 dan 328. Ya, kira-kira seperti itu dari saya teman-teman. Ya, ini saya gede ini biar jadi teman-teman bisa membacanya supaya nggak kebablasan. Level pertama dan level kedua. Level pertama, target koreksinya akan ke 350, 366. Kemudian level keduanya akan di 326 dan 328. Saya tidak akan mencoba memproyeksikan target atasnya berapa, karena tadi teman-teman sudah melihat perhitungan fundamental saya, di mana saya estimasi target fundamental saya, yaitu di 730 itu, akan tercapai di akan tercapai di kuartal kedua tahun 2023. Jangan tanya saya bulannya, hanya saya yakin bila memang merger ini terjadi, teman-teman harus benar-benar menyimak RUPS-nya BMTR seperti bagaimana untuk di tahun depan. Ya, anggaplah BMTR ini akan menjadi tabungan. Teman-teman bisa tahu ini adalah calon beggar di tahun depan yang teman-teman bisa kantongi. Oke, kembali lagi ke... Oke, sebentar teman-teman. Ya, ini dia. Kembali lagi, ini adalah targetnya. Saya di 730.955. Target ini bisa berubah mengikuti pembukuan MNCN baik MNCN dan BMTR untuk fiskal year 2022. Jadi jangan FOMO teman-teman. Jangan takut ketinggalan barang karena saya yakin BMTR MNCN akan koreksi kembali ke level yang tadi saya sebutkan. Karena mergernya potensinya baru akan terjadi di 2023. Oke, nah ini saya jelaskan. Ini atau nanti perhitungannya bisa memakai book value per share untuk fiscal year 2022. Oke, ada pertanyaan? Silakan leave di komen. Disclaimer informasi oleh saya tidak mempunyai posisi pada saham MNCN maupun BMTR, dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Jangan FOMO di BMTR, teman-teman. Terapkan strategi kalian, karena saya percaya BMTR akan menjadi tabungan beggar
kita di tahun depan. Semoga teman-teman selalu cuan, like, share videonya, dan komen juga video ini. Subscribe channelnya, dan salam cuan di BMTR, salam ide investasi, dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya.